Perang di Eropa Timur telah memasuki hari ke-1515. Sejak awal invasi skala penuh pada Februari 2022, dunia menyaksikan salah satu konflik paling kompleks di abad ini. Namun, di balik hiruk-pikuk berita, ada satu fakta yang jarang dibahas secara jujur. Rusia tidak hanya bertahan, tetapi juga terus menyesuaikan strategi militernya dengan sangat disiplin. Di video ini, kita akan membahas situasi terkini, persiapan Rusia, respons Eropa, dan satu skenario yang tidak ingin terjadi siapapun, perang langsung antara Rusia dan NATO. Pada pertengahan April 2026, Rusia melancarkan serangan gabungan rudal dan drone ke 9 wilayah Ukraina. Targetnya bukan hanya militer, tapi juga infrastruktur energi dan logistik. Mengapa? Karena dalam doktrin militer modern, melumpuhkan kemampuan musuh untuk bertempur di belakang garis depan adalah kunci kemenangan. Rusia menggunakan taktik yang disebut gelombang ganda. Gelombang pertama, drone dan rudal jelajah, relatif lambat, mudah ditembak jatuh. Tujuannya, menghabiskan rudal pencegat Ukraina. Gelombang kedua, rudal balistik Iskandar M yang sangat cepat dan sulit diintersep. Hasilnya, efektif. Ukraina melaporkan kerusakan di Kiev, Odessa, dan Dnipro. Tapi yang menarik, serangan ini tidak terjadi secara acak. Ini adalah hasil perencanaan yang matang, berdasarkan intelijen, dan dieksekusi dengan presisi tinggi. Di sisi lain, Ukraina juga menunjukkan ketangguhan luar biasa. Sistem pertahanan udaranya, yang 75% berasal dari bantuan barat, berhasil menembak jatuh puluhan drone. Tapi satu kelemahan tetap ada. Rudal pencegat Patriot sangat langka dan mahal, dan Rusia tahu persis bagaimana mengeksploitasi kelemahan itu. Mari kita bicara tentang rencana besar Rusia. Banyak analis barat meremehkan kemampuan Rusia beradaptasi, tapi data menunjukkan sebaliknya. Pertama, produksi senjata. Rusia saat ini memproduksi 60 rudal Iskandar per bulan, 500 drone Shahed per hari, dan untuk tahun 2026, mereka mentargetkan produksi lebih dari 7 juta drone FPV. Angka ini bahkan melampaui produksi gabungan negara-negara NATO di Eropa. Kedua, strategi ofensif. Target utama Rusia hingga September 2026 adalah menguasai seluruh wilayah Donbas, Luhansk, dan Donetsk. Untuk itu, mereka mengerahkan hampir 700.000 personil di garis depan, plus 20.000 cadangan strategis. Ini bukan perang atrisi biasa, ini adalah operasi militer skala penuh dengan logistik yang terstruktur rapi. Ketiga, diplomasi sebagai alat. Pola yang menarik. Setiap kali ada jeda negosiasi, misalnya gencatan Siara Paskah, Rusia justru memanfaatkannya untuk menimbun amunisi. Bukan untuk berdamai, tapi untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Apakah ini licik? Dalam perang, ini disebut strategi, dan Rusia melakukannya dengan sangat disiplin. Eropa tidak tinggal diam. Paket bantuan terbaru, pinjaman 90 miliar euro untuk Ukraina, salah satu yang terbesar dalam sejarah. Inggris, Jerman, dan Belanda juga mengirim rudal, drone, dan sistem pertahanan udara. Tapi ada satu topik yang membuat situasi benar-benar panas, wacana pengerahan pasukan Eropa ke Ukraina. Apakah ini benar? Jawabannya ya, tapi hanya setelah perang usai. Rencananya, sekitar 25.000 tentara dari koalisi yang dipimpin Inggris-Prancis akan dikerahkan sebagai pasukan penjaga perdamaian pasca persetujuan damai, bukan untuk bertempur melawan Rusia sekarang. Tapi apakah Eropa mampu mengumpulkan 25.000 tentara? Tantangannya besar. Negara-negara Eropa mengalami kekurangan personil aktif. Untuk menjaga 25.000 pasukan selama 2 tahun, dibutuhkan rotasi hingga 256.000 personil. Sebagai perbandingan, Rusia saat ini memiliki 800.000 tentara di lapangan. Menteri Pertahanan Lituania bahkan berkata,
Jika kita tidak bisa mengumpulkan 64.000 tentara, ini bukan hanya kelemahan, ini adalah kelemahan itu sendiri. Jadi pesannya jelas, Eropa ingin membantu Ukraina, tapi kemampuan militernya sendiri terbatas. Rusia di sisi lain justru menunjukkan bahwa mereka masih memiliki depth personil dan produksi yang luar biasa. Sekarang mari kita lakukan skenario terburuk. Bagaimana jika pasukan Eropa benar-benar dikerahkan untuk bertempur melawan Rusia sekarang? Dalam 72 jam pertama, rudal hipersonik Rusia, Zirkon dan Hinjal akan menghantam pangkalan NATO di Polandia, Rumania dan Jerman. Pasal 5 NATO akan diaktifkan. Dunia memasuki perang konvensional skala penuh. Dalam 1 bulan pertama, tidak ada pihak yang menguasai langit sepenuhnya, tapi Rusia memiliki keunggulan di Laut Hitam dan di daratan timur Ukraina. Korban sipil diperkirakan mencapai puluhan ribu dalam minggu pertama. Dampak globalnya mengerikan. Harga minyak tembus $200 per barel. Gandum, yang 30% ekspornya dari Rusia dan Ukraina, melonjak 300%. Kelaparan massal di Afrika dan Timur Tengah. Dan yang paling menakutkan, ancaman nuklir taktis. Rusia memiliki doktrin yang mengizinkan penggunaan senjata nuklir kecil jika eksistensi negara terancam. Dalam skenario perang langsung dengan NATO, senjata nuklir taktis bisa digunakan dalam waktu 6 bulan. Tapi kabar baiknya, semua pihak tahu konsekuensi ini. Itulah kenapa hingga detik ini, tidak ada pasukan NATO di Ukraina, dan Rusia juga tidak menyerang wilayah NATO. Kedua pihak masih menjaga garis merah, karena Perang Dunia Ketiga tidak menguntungkan siapapun. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari konflik ini? Rusia telah menunjukkan bahwa mereka mampu beradaptasi dengan sanksi ekonomi yang belum pernah ada sebelumnya, meningkatkan produksi senjata hingga melampaui ekspektasi NATO, mempertahankan moral pasukan di medan perang yang paling keras sekalipun. Apakah ini berarti Rusia tidak pernah salah? Tentu tidak. Setiap perang memiliki biaya kemanusiaan yang tragis, dan kita tidak boleh melupakannya. Tapi sebagai analisis militer dan geopolitik, Rusia saat ini berada dalam posisi yang jauh lebih kuat daripada yang digambarkan media Barat. Eropa dan Amerika Serikat terus mengirim bantuan ke Ukraina, tapi di balik semua itu, Rusia tetap menjadi kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Bukan karena mereka perfect, tapi karena mereka disiplin, terstruktur, dan sangat pasab dalam menjalankan strategi jangka panjang. Video ini bukan untuk membela perang. Video ini untuk memahami realitas, apa adanya, tanpa propaganda. Like, subscribe, dan nyalakan lonceng jika Anda ingin terus mendapatkan analisis geopolitik yang jujur dan mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya. Dunia tidak butuh lebih banyak perang. Dunia butuh lebih banyak pemahaman.